Sejenak kita flashback menuju perjalanan Batik Madrim ketika hendak ke Malwapati. Patih Malwapati itu pun tiba-tiba dihadang oleh segerombolan perampok yang sudah sangat terkenal di hutan dan Daka. Mereka dipimpin oleh si golok setan yang memiliki kesaktian serta pusaka hebat luar biasa dan ditakuti oleh kawan maupun lawan. Batik Madrim yang dimintai kudanya pun menjadi marah besar. Dasar para berandal tidak tahu diri, mereka tidak mengetahui sedang berhadapan dengan siapa. Para berandal itu pun kemudian dapat dikalahkan oleh sang Mahapatih dengan mudah, hingga kemudian pimpinannya pun langsung mengeluarkan senjata pusakanya setelah melihat kesaktian lawannya kali ini. Lawan aku! Ilmu yang kau miliki bukanlah ilmu yang sempurna, melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Ya, Batik Madrim yang melihat pedang setan yang berada di tangan si golok setan pun tidak merasa gentar sama sekali. Walaupun sebenarnya pusaka itu memiliki kekuatan magis yang mampu membuat lawannya bisa gemetaran ketika mengeluarkan jurus-jurusnya. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku di hadapan Mahapatih Malwapati tersebut. Golok setan! Setan yang kesetanan! Sementara itu, Uyut Sawega, Pria Mitra dan Lokahita serta Padmasari pun masih dalam perjalanan ke Malwapati. Namun tiba-tiba saja datanglah siluman Bukit Goa yang menuntut balas atas kekalahannya pada Uyut Sawega tempo hari. Ia pun membawa para siluman pengikutnya untuk sekalian merebut jagat satria dari tangan Lokahita. Akhirnya pertempuran pun terjadi lagi. Lokahita pun tampak bersusah payah menghadapi para siluman tersebut. Akhirnya dengan cara yang sangat licik, siluman Bukit Gua tersebut pun berhasil membawa Lokahita dengan membuat repot para pendekar lainnya terlebih dahulu. Baik. Kurang ajar! Kenapa pada mengejarku? Cepat, lompat dari tempat itu. Cepat, Hita. Tidak! Tidak! Jangan bawa bayiku! Setelah itu, mereka pun tampak bingung karena siluman-siluman tersebut cepat sekali kabur dari tempat itu setelah berhasil membawa Lokahita dengan ilmu silumannya. Kemudian datanglah Sudawirat dan Suliwah yang langsung mempertanyakan tentang keberadaan Lokahita dan jagat satria. Setelah mengetahui dari Uyut Sawega bahwa Lokahita diculik oleh siluman Bukit Gua, Sudawirat pun segera mengajak Suliwah untuk menuju gua tersebut. Karena memang sebelumnya ia sudah pernah pergi ke gua keramat itu. Lokahita dan bayinya direbut siluman Bukit Goa. Siluman Bukit Gua? Iya. Saya tahu di mana siluman Bukit Gua itu tinggal. Bagaimana dengan Malwapati? Begini, kita bagi waktu. Cari dulu jagat satria. Sesudah itu Malwapati. Wirat, ayo. Ya. Bagaimana, Bagaimana, Yud? Begini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi berdua. Ayo. Pada saat itu, Sudawira dan Suliwah pun telah sampai di gua yang dimaksud. Mereka pun tampak tengah mengintai tentang apa yang dilakukan oleh para siluman Bukit Gua itu. Di sana pun tampak jagat satria yang tengah diletakkan di atas sebuah altar dan siap untuk dijadikan tumbal untuk ilmu hitam mereka.
Sedangkan Lokahita yang sedang dibelenggu oleh jaring sihir pun tampak meronta-ronta ingin segera terlepas dan menyelamatkan anaknya. Sudawirat dan Suliwah pun telah berbagi tugas dan bersiap untuk merebut kembali Lokahita dan Jagat Satria. Namun tiba-tiba saja datanglah Empu Masyura yang kemudian menyelamatkan bayi Jagat Satria. Tiba-tiba saja bayi yang ada di hadapan mereka pun lenyap entah kemana. Hal tersebut jelas membuat bingung para penghuni bukit gua itu. Aku ke bayi, kamu ke Lokahita. Baik, siap. Kemana bayi itu? Hei, siapapun kamu. Kemudian Suliwah pun segera muncul dan menyelamatkan Lokahita dari belenggu jaring sihir tersebut. Setelah itu, Lokahita pun tampak marah dan segera menghajar para siluman itu. Begitu juga dengan Suliwah, para siluman itu dibuatnya porak-poranda dan kemudian ditambah lagi dengan kehadiran Sudawirat yang jelas membuat mereka tercerai-berai. Sudawirat pun kemudian memerintahkan Lokahita dan Suliwah untuk segera menemui Uyut Sawika, sedangkan dirinya sendiri akan menghancurkan para siluman tersebut dengan pukulan ajian rengka gunungnya. Biar saya yang menyelesaikan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Akan kuhancurkan dengan ajian rengkaku. Ya! 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 Setelah itu, mereka bertiga pun segera menemui Empu Masyura yang tampak bersama Uyut Sawika dan lainnya sembari menggendong Jagat Satria. Sudawirat dan Lokahita pun terlihat sangat senang dan berterima kasih pada Resi Masyura atas pertolongan yang telah diberikannya. Empu Masyura pun kemudian menuturkan bahwa untuk sementara biarlah bayi tersebut berada di dalam perlindungannya, karena akan ada banyak sekali pihak yang ingin merebut bayi itu dari tangan mereka. Sudawirat dan Lokahita yang tampak keberatan pun akhirnya menyadari bahwa memang lebih baik Jagat Satria berada di tangan yang aman terlebih dahulu, sehingga mereka bisa bebas melaksanakan tugasnya untuk merebut kembali Malwapati dari tangan hitam. Kalian akan selalu dicegat oleh mereka-mereka yang menginginkan Jagat Satria. Kalian ingin kejadian seperti ini selalu terulang? Tidak, Sang Maharsi. Tidak, Sang Maharsi. Kalau begitu, lanjutkan perjalanan kalian. Baik, Sang Maharsi. Ya, sampai ketemu lagi. Kita harus segera berangkat.